penurunan kadar oksigen 5 hari. Sempat stabil selama 5 hari perawatan. Karena adanya penyakit penyerta dan riwayat stroke 2 kali yang membuat kondisinya makin menurun. Tetapi selama dirawat, walaupun kondisinya sudah menurun, Bude masih merespon kalau ada doa-doa yang diucapkan melalui video call. Karena kebetulan saya menjaga Bude di ruang isolasi, jadi saya bisa berdoa. Lagu yang saya ingat terakhir, yang diingat Bude dan kami sempat nyanyikan, yaitu lagu Sion Lama nomor 1667. Pada saat lihat judulnya adalah Kerjalah Kerjalah. Mungkin ini satu pesan buat kami keluarga, bahwa kami tetap melayani walaupun kami ada yang bekerja tidak di mission, tetapi biarlah jiwa melayani Bude tetap menyala dalam hati kami. Bude bukan hanya seorang kakak, Bude, Mbah, Yangti, atau Eyang Uyut bagi kami, tetapi merupakan sosok teladan dan guru yang memberikan teladan kepada kami, anak-anaknya, adik-adiknya, sampai cucu-cucunya, untuk tetap melayani di dalam Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan riwayat singkat dari Bude. Terima kasih Mbak Wulan, luar biasa catatan ringkas tentang riwayat hidup dari Cik Sofi. Bude Anda adalah teladan bagi keluarga, tapi bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi semua kita yang di sini, murid-muridnya, rekan-rekan kerja, dan semua yang mengasihi Cik Sofi. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, segioganya acara kita akan dimulai dengan acara ibadah penghiburan, tetapi dengan pertimbangan bahwa untuk acara yang lebih baik, kami mencoba menggeser ibadah penghiburan kepada bagian yang lebih terakhir, sehingga dengan demikian ibadah penghiburan menjadi sebuah gong. Firman Tuhan menjadi sebuah gong penghiburan untuk keluarga Bagiran dan kita semua yang mengasihi Cik Sofi. Oleh karena itu, maka acara kita selanjutnya adalah kesan dan pesan. Siapakah Cik Sofi? Apa kata orang? Apa kata para Hilltoppers tentang sosok seorang Cik Sofi? Kita akan lihat sebuah film dokumentasi sederhana dan kemudian mendengarkan testimoni dari beberapa orang tentang siapakah Cik Sofi. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan sebuah trio dari Hilltop tahun 1977 sampai 1978, Without Him. Without him, I could do nothing. Without him, I truly fail. Without him, I would be free. She without a say. Jesus, oh Jesus, do you know him today? Please don't turn him away. Jesus, my Jesus.
tanpa dia ku kan binasa, tanpa dia ku tercerai, tanpa dia ku tak berarti. Dengan Yesus aku selamat. Yesus, oh Yesus, apakah kau kan diam, jangan tolak sekarang. Yesus, oh Yesus, tanpa dia aku hilang, tanpa dia aku hilang. Amin. Luar biasa. Trio yang baru saja menyanyikan Without Him. Saya menyesal kenapa saya terlambat masuk sekolah di Hilltop. Kalau saja saya duluan cepat masuk Hilltop, maka saya lebih dulu menikmati indahnya, merdunya lagu tersebut. Semoga trio tersebut tetap awet, supaya pada waktu di dunia baru nanti, kalian bertiga boleh menyanyi lagi, langsung didengarkan oleh Cik Sofi. Amin, saudara-saudara? Ben. Amin. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan acara kita dengan menyaksikan sebuah film dokumentasi sederhana, sebuah slide story yang akan segera ditayangkan. Silakan, Kang Tigor. Daniel. Oh, belum sih.
Tut atau dago mah. Kebelain bisa jalan. Ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dua. Dia malah kuat ini kemana? Kuat nggak? Kuat, sebentar. Tunggu dong, sebentar dong. Sampai. Mari, saya bantuin. Ya, beres. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. When times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take
take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down like a bridge over troubled water. I will lay me down. Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. If you need a friend, I'm sailing right behind, like a bridge over troubled water. I will ease your mind, like a bridge over troubled water. I will ease your Demikianlah tadi sebuah film dokumentasi pendek Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela
Demikianlah tadi sebuah film dokumentasi sederhana yang pendek tentang tokoh sosok seorang teladan bagi kita. Kami memang mendapat kesulitan untuk mendapatkan foto-foto. Kang Tigor berusaha mencari foto-foto, tapi karena rumahnya sempat kebanjiran, maka foto-fotonya banyak yang hilang. Jadi kalau ada kakak-kakak, adik-adik, bapak ibu, saudara-saudara yang fotonya tidak terrangkum dalam film tersebut, kami mohon maaf. Tapi kami percaya bila mana kita tiba di surga nanti, nggak perlu pakai foto. Kita sama-sama berfotoria bersama-sama malaikat dan Cik Sofi yang kita cintai. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sekarang tiba ke acara yang paling seru, paling rame, paling membuat pikiran kita menjadi segar kembali. Kita akan dengarkan testimoni dari beberapa orang tentang siapa Cik Sofi dalam pandangan mereka secara pribadi. Kami percaya bahwa semua kita kalau disuruh mengambil kesempatan untuk bersaksi, semuanya akan bersaksi. Tetapi karena waktu yang sangat terbatas, kami mohon agar teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Kakang dan Teteh, Bro and Sis boleh mengerti. Nanti kalau ada waktu lagi, kita bikin lagi acara seperti ini. Kang Tigor tadi sudah berjanji mau bikin acara lagi, dan mudah-mudahan dengan foto yang lebih ramai lagi. Sekarang kita akan dengarkan testimoni dari beberapa orang, yang kita mulai dari teman-teman sejawat. Yaitu pertama, Sir M. Panjaitan akan memberikan testimoni yang tidak terlalu sukar, tidak terlalu sulit, sebagaimana kuisnya yang dulu sukar-sukar sulit. Silakan, Sir M. Panjaitan. Unmute Pak, unmute. Unmute. Suaranya belum kedengaran suaranya. Unmute Pak. Pak Panjaitan, unmute. Kedengaran enggak? Ya, Kedengaran, bagus. kedengaran Pak. Oke. Jadi testimoni sedikit mengenai ibu ini yang saya tahu. Tadi dibilang bahwa mereka ini dari kandang sapi atau dari Mesir lalu ke Kanaan. Kita hanya ketemu di Kanaan, di Mesir tidak sempat. Ya, kita sama-sama sekolah di UNAI, sama-sama tamat. Dari UNAI sama-sama piknik penamatan, dipimpin oleh dosen kita, orang Amerika. Saya sekolah, tetapi ibu ini pada waktu itu juga sekolah tapi lain jurusan. Saya tidak tahu, saya sendiri tidak tahu kenapa saya pilih mengambil jurusan pendeta. Tetapi ibu ini ambil jurusan guru. Iya. Jadi kebersamaan ini kayaknya bersambung ya. Kita bekerja di Jawa Tengah. Saya bekerja di Jawa Tengah mulai dari Jogja tahun 65. Saya dengarlah ibu ini ada juga di Jawa Tengah waktu itu. Tadi di riwayat hidup kayak dia tidak disebutkan, apakah saya salah nggak tahu. Tetapi itu seingat saya. Solo, Pak. Di Solo. Ada di Solo. Ya, mungkin kalau saya tidak salah ibu ini waktu itu di Solo sebagai seorang guru di Jalan Memingan. Betul, betul. Saya di Jogja. Tetapi oleh karena bos kita ada di Solo, saya sering juga ke Solo. Jadi ya begitulah. Sekolah itu kemudian berkembang.
Saya kemudian pindah dari situ. Tetapi di kemudian hari entah bagaimana itu saya pindah ke UNAI. Waktu pindah ke UNAI itu, lalu dicarilah seorang guru. Ya begitulah. Dosen-dosen itu kan, guru-guru itu, siapa yang kita mau cari. Lalu timbul dalam otak saya, ini Encik Sofi. Lalu dipanggillah ibu ini. Tadi dibilang bahwa merintis sekolah laboratori di UNAI. Ya, sekolah laboratori itu waktu itu, walaupun siswa-siswanya hanya sedikit, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Ya. Jadi begitulah kita sama-sama bekerja di UNAI ini, walaupun ibu ini di sekolah laboratori UNAI pada waktu itu, ya. Lalu kemudian bukan hanya sama-sama tamat, tetapi kita sama-sama kemudian di-upgrade oleh UNAI untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan pengalaman ke PUC. Kita sama-sama lagi, ketemu lagi di sana. Ya, dan bukan hanya sekedar ketemu di situ, satu bangunan, namanya bangunan waktu itu disebutkan di Filipina itu kondominium. Jadi NCI ini satu kamar, kita satu kamar. Kebetulan aja, waktu kita di UNAI itu, ada Pak Robinson, yang membangun UNAI dulu sebahagian bangunan UNAI itu, dan Raja Kebun, jadi Tuan Kebun Robinson itu ketemu lagi dengan Robinson di sana. Ya, karena ketemu nostalgia UNAI, diundanglah makan bersama-sama Encik Sofia, kami, Robinson ini. Jadi entah bagaimana, mungkin waktu di Indonesia Robinson ini sudah coba-coba makan cabai. Wah, Encik Sofi sediakan ini apa? Sambal. Cabai. Mana lagi cabainya, kata Robinson. Wah, gila. Nah, itulah kebersamaan apa namanya itu kebersamaan waktu dari UNAI, bukan hanya sama-sama sekolah, tetapi sama-sama juga bekerja, sama-sama juga apa namanya itu kembali lagi ke UNAI. Jadi bukan hanya itu. Kalau tadi disebutkan di dalam riwayat hidup itu, Encik Sofi ini lahir 21 Agustus. Kebetulan saja, bukan hanya kebetulan, tapi itulah. Saya juga Agustus. Tanggal 2. Jadi kalau saya hitung-hitung tadi, 33 dia lahir, itu sudah berarti 67. Lalu tambah sesudah 2021, berarti 88. Ibu ini meninggal dalam usia sedang berjalan 88, sama dengan saya. Ya, ketidakbersamaannya sekarang, ibu ini sudah pergi, saya masih di sini. Justru saya diminta-minta testimoni. Jadi sama-sama pensiun. Dekat-dekat rumahnya. Saya pensiun sebenarnya 98. Kalau ibu ini tadi dibilang sampai 2001 masih kerja, tetapi saya masih terus sampai 2017. Tidak tahu kenapa itu. Ya, jadi tempo hari waktu ketua jurusan pendeta, saya lupa namanya pendeta itu. Lalu karena dulu pernah saya mengajar apa namanya itu bagi agama, saya masih dikasih mengajar.
Saya bilang, ini mahasiswa saya. Kenapa saya masih dikasih? Habis sih mahasiswa saya. Jadi beginilah ibu ini. Karena pekerjaannya baik sekali, disukai bukan hanya oleh siswa-siswanya, tetapi oleh pemimpin-pemimpin di UNAI pada waktu itu, sekalipun sudah pensiun, masih dipakai. Jadi sedikit testimoni itu, sebenarnya testimoni itu, saya lihat tadi ada curug di situ. Sebenarnya lebih banyak cerita dari istri saya. Karena sekalipun istri saya ini sudah mengandung, diajak oleh NC Sophia ini jalan ke curug pengantin lagi. Coba bayangin, mengandung mau melahirkan. Nah, salah satu hal yang lain yang sama-sama dengan istri saya ini, kalau mereka hiking ke gunung, minta supaya turun hujan. Luar biasa kan? Tapi itulah kebersamaan di UNAI itu. Dan ya, ibu ini sayangnya harus melalui penderitaan dulu, lalu diakhiri dengan COVID, lalu mengakhiri riwayat hidup. Doakanlah saya di dalam usia nanti 2 Agustus saya penuh 88. Supaya hidup saya ini saya tidak akhiri melalui penderitaan, melainkan dengan penuh sukacita. Dan kalau sudah lihat, Tuhan lihat bahwa apa namanya itu sudah saatnya, ya tidurkan aja lah. Terima kasih. Saya campur-campur dengan hidup saya, tetapi itulah pengalaman dengan NC Sophia ini. NC Sophia ini salah satu yang tidak bisa dilupakan. Kalau diminta bercerita, selalu siap. Banyak yang saya harus ceritakan, tetapi saya tahu bahwa di dalam daftar saya lihat ada banyak yang akan memberi testimoni. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini, sekalipun hanya sedikit. Amin. Terima kasih, puji Tuhan, Amen. Pak Pendeta Panjaitan. Semoga panjang umur, sehat-sehat selalu. Sekarang yang akan memberikan testimoni adalah seorang ibu yang banyak direktur di Indonesia, yang banyak komisaris di Indonesia. Kalau nggak makan masakan ibu ini, mungkin tidak jadi direktur dan tidak jadi komisaris. Kita dengarkan testimoni daripada Ibu Manalu. Ya, terima kasih. Memang yang lebih banyak bergaul dengan Ibu Sophie ini adalah Ibu Panjaitan Reliana ya, sama Ibu Huta Gaul, sama-sama guru dulu di Hilltop. Tapi saya sebagai orang tua murid, anak-anak saya lah yang atas bimbingan daripada Cik Sophie dan bimbingan dari mereka yang mengajar waktu itu. Empat-empatnya anak saya adalah dari bimbingan dari Mbak Sophie ini. Dan bukan hanya anak saya, malah cucu saya juga. Sesudah Mbak Sophie pensiun, dia mengajar lagi honor seperti yang diceritakan Bapak Mahadin tadi di lab school. Lalu cucu saya yang dari anak saya yang bungsu masih diajar Ibu Sophie ini dari kelas 1 sampai kelas 3 SD. Memang panjang ceritanya Mbak Sophie ini, dan mereka selalu bercerita di rumah bahwa Mbak Sophie ini lemah lembut, ramah, selalu ketawa, dan baik. Baik pun di gereja, dia memang rajin ke gereja, dan anak-anak ini selalu senang duduk bersama-sama dengan Cik Sophie di gereja. Jadi di kebaktian, di mana-mana juga di PA, selalu mereka berebut duduk di sampingnya, karena memang menegur pun Mbak Sophie ini adalah dengan kata-kata yang sabar, lemah lembut, jadi tidak terlalu menyolok kata-katanya yang agak kasar dan sebagainya. Jadi itu satu penghormatan dan satu peringatan yang baik juga bagi anak-anak, kesan-kesan yang baik. Ada saya lihat di itu, kita baca dulu Amsal 7, Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Inilah salah satu dari Mbak Sophie ini.
nama baik itu kita kenang sampai sekarang. Dia sudah meninggal, tapi kalau nama baik ini tetap kelihatan bagi murid-muridnya, bagi teman-teman sekerjanya, dan bagi kita semuanya. Saya mungkin tidak terlalu panjang membuat riwayat hidupnya karena tadi sudah diuraikan teman-teman dan dari keluarga. Hanya juga saya turut mengatakan bukan turut berduka lagi, tapi mudah-mudahan cepat terhibur keluarga yang berduka, terlebih ponakannya Sri Wulandari mungkin yang selalu merawat Mbak Sofi ini yang kami lihat tiap pagi. Karena kalau saya jalan dari dekat rumahnya ini, biasanya Mbak Sofi ini duduk di samping rumah itu untuk berjemur. Pada akhir hidupnya, beberapa tahun terakhir ini selalu dia duduk berjemur di situ. Dan sebelum COVID, kita memang kadang-kadang mampir menyapa Mbak Sofi, menyampaikan selamat pagi. Ya, itulah sekedar bersilaturahmi. Tapi belakangan ini sesudah COVID, kita hanya lewat dan memandang mukanya aja dari yang jauh dari jalan. Kita tidak mampir lagi karena situasinya yang sudah seperti kita ketahui. Kita juga takut mendekat. Nanti ada apa-apa, lain cerita gitu. Jadi, tapi akhir-akhirnya kaget juga kami mendengarkan bahwa dia harus kena COVID. Sedangkan dia hanya di rumah, tidak keluar rumah, tidak ke pasar, tidak kemana-mana. Tapi mungkin itulah yang terjadi. Kita tidak penting sesalin. Seperti ayat yang tadi, nama baiknya itulah yang kita kenang sampai sekarang. Dan nama baiknya itu harum sampai kapanpun selalu kita ingat. Jadi saya hanya mengatakan tadi, supaya keluarga yang berduka, yang terkait seluruhnya, mudah-mudahan Tuhanlah yang memberi penghiburan daripada surga. Sekian. Terima kasih Memanalu untuk kesan yang disampaikan, sangat menyentuh hati ya. Nama yang baik lebih sangat berharga. Selanjutnya kita kepada testimoni dari dosen-dosen UNAI yang kali ini akan diwakili oleh Sir Herman Hondo dan Sir Kanadian Panjaitan. Tapi yang pertama kami mohon Sir Herman Hondo dulu yang akan menyampaikannya karena di sana beliau kamu adalah pakai AC terus ya. Guru olahraga di SMA Ya. dan lebih senior dari Sir Kanadian Panjaitan di UNAI-nya. Silakan Pak Hondo. Terima kasih Iman Silalahi. Senang ketemu. Senang ya, Pak. Kenangan saya dengan saya panggil Mbak Sofi ya, bukan Cik Sofi. Jadi kenangan kami itu dimulai, tidak bisa saya katakan hanya sebagai dosen UNAI saja. Oleh karena waktu Mbak Sofi ini jadi pimpinan di SMA, saya mengajar di SMA. Saya mengajar, kalau saya tidak salah ingat, ada 3 mata pelajaran, ekonomi, matematik, dan olahraga. Tadi Sitina udah singgung tadi olahraga. Jadi pada waktu itu yang saya ingat adalah saya punya adik Dance dan kemudian lai saya Hara Minto itu sekolah di Hilltop. Tetapi dua-duanya sekarang sudah almarhum. Lalu kemudian kami sempat tetanggaan sama Mbak Sofi ini di Curug Permai sana. Dan saya ingat pada waktu itu anak saya Kathleen, kalau nggak salah saya ingat itu SMA udah ditutup. Ya, sehingga Mbak Sofi ini mengajar di SD. Anak saya Kathleen itu menikmati. Dan saya ingat salah satu yang diingat oleh anak saya Kathleen adalah Mbak Sofi ini membuat seperti library, perpustakaan, buku-buku. Sehingga anak saya, Kathleen, mendapatkan suatu dasar di situ untuk rajin membaca. Dan dia sekarang termasuk seorang yang hobi juga membaca. Kemudian saya sama Mbak Sofi ini, kalau ada beliau itu punya masalah, karena kami sudah begitu dekat, sering dia menyampaikan masalahnya kepada saya. Dan kita sering berdiskusi. Ya. Dan oleh karena saya melihat Mbak Sofi ini begitu
gigih berjuang untuk adik-adiknya, ya, seorang yang betul-betul berjuang untuk dapat membantu adik-adik bahkan keponakan-keponakannya. Pada waktu Rini almarhumah sudah tamat dari UNAI, lalu kemudian di business office pada waktu itu ada lowongan, saya mengajukan nama Rini supaya bisa masuk di business office. Dan puji Tuhan, Rini pada waktu itu disetujui untuk masuk di business office sebagai akuntan. Kemudian saya ingat juga dari Mbak Sofi ini adalah beliau ini adalah sponsor Satgana. Ya, Satgana itu satuan untuk apa tuh? Bencana kah? Nah, dan setiap ada acara Satgana, saya selalu diundang. Saya diminta datang, bisa juga mengambil acara dan lain sebagainya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Walaupun Mbak Sofi sudah meninggal, tetapi kesan yang dia tinggalkan, contoh dan teladan yang ditinggalkan, betul-betul berkesan. Baik kepada saya, dan saya rasa juga bagi kita semua. Biarlah kita setia kepada Tuhan, sehingga kita dapat bertemu nantinya dengan Mbak Sofi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Hondo atas kesan dan kesaksian yang diberikan. Kalau Cik Sofi adalah pelopor pendidikan dasar menengah di Hilltop, maka saat ini kita akan dengarkan kesaksian dari seorang yang pandangannya tentang pendidikan sangat luar biasa. Bagaimanakah pandangan beliau terhadap Cik Sofi? Pak Kanadian Panjaitan akan memberikan kesaksian. Selamat pagi, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Selamat pagi. Pagi, Kanadian. Pagi ini kita bersekutu untuk mengenang kembali, menghormati, dan mensyukuri jasa dan pengabdian dari Cik Sofi Wagiran. Terima kasih kepada Paguyuban Hilltop Lab School yang telah mengkoordinasi acara ini. Seorang guru seperti Cik Sofi layak menerima penghargaan dari semua mantan muridnya. Saya hanya 1 semester mengajar di Hilltop dengan status sebagai student teacher. Sebab itu, saudara-saudara, para mantan murid beliau lebih banyak tahu tentang Cik Sofi semasa pelayanannya di sana. Tetapi sejak beliau bertugas full-time sebagai dosen di UNAI sampai pensiun, saya termasuk saksi hidup yang cukup dekat dengan beliau. Tahun 1978, saya mengambil 1 mata kuliah dari Cik Sofi. Beberapa tahun kemudian, seorang mahasiswi yang menjadi istri saya juga ambil kelas dari beliau. Jadi kami berdua adalah murid Cik Sofi. 2 putra yang Tuhan titipkan kepada kami juga adalah murid Cik Sofi di SD Lab School UNAI. Dengan demikian, kami sekeluarga 2 generasi secara lengkap adalah murid-murid dari Ibu Sofi Wagiran. Ini menunjukkan betapa besarnya jasa pelayanan Ibu Sofi ini dalam lingkungan pendidikan Advent. Tahun 1980, Cik Sofi berangkat untuk menunaikan tugas belajar ke PUC yang sekarang dikenal dengan Adventist University of the Philippines. Oleh berkat Tuhan, UNAI mengirimkan saya tahun berikutnya, sehingga kami sempat berkuliah bersama-sama di PUC. Beliau mengambil jurusan Elementary Education, sedangkan saya biologi. Yang menarik, saudara sekalian, kami diwisuda bersama-sama pada periode summer 1983. Saya masih ingat pemandu acara dari depan menjelaskan bahwa Ibu Sofi adalah guru saya dan bahwa saya adalah muridnya. Dan pada hari itu, seorang guru
dan seorang murid sama-sama di wisuda. Mendengar penjelasan tersebut, hadirin bertepuk tangan karena menyaksikan langsung bagaimana pendidikan Advent mengubah seorang murid menjadi siap pakai. Selama berkuliah di kampus PUC, Cik Sofi tinggal di apartemen khusus mahasiswa pasca sarjana yang masih lajang. Paling senior di antara mahasiswa, Cik Sofi yang ramah dan baik ini dianggap sebagai kakak oleh semua penghuni apartemen. Sekalipun mereka datang dari berbagai negara, tetapi semua memanggil beliau dengan panggilan khas Mbak Sofi. Kalau kita yang panggil dia Mbak, itu soal biasa. Tetapi kalau orang Thailand atau orang Taiwan yang panggil Mbak, itu luar biasa. Saya melihat karakter Ibu Sofi ini sangat sesuai dengan isi Amsal 14 ayat 29 yang mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Namanya Sofia, yang berarti hikmat, akal budi, atau pengertian. Seperti namanya, Cik Sofi adalah seorang yang sangat pengertian. Dia penyabar. Menurut penilaian saya, kesabarannya di atas rata-rata. Belum pernah saya mendengar beliau menggerutu. Dan belum pernah saya melihat Mbak Sofi ini marah, apalagi mengamuk. Dia adalah seorang yang rendah hati dan sangat kooperatif. Dalam pembagian tugas mengajar, belum pernah Cik Sofi ini menolak mengajar mata kuliah. Biasanya setiap dosen mempunyai preferensi mata kuliah untuk diajar, yang jika meleset, kemungkinan dosen tersebut akan mengelak. Tetapi selama pengalaman saya di administrasi, dia selalu menerima semua tugas mengajar. Bahkan dia tidak menolak jika harus mengajar melebihi batas normal. Lebih dari itu, ketika Cik Sofi ditugaskan untuk mengajar di Lab School Unai, dia tidak menganggap gelar MA-nya turun derajat untuk mengajar kelas 1 SD. Wow, puji Tuhan. Satu hal lain yang membuat pelayanan Cik Sofi istimewa adalah pilihannya untuk tetap single. Hal ini membawa berkat bukan hanya untuk keluarga, tetapi untuk semua mahasiswa Unai. Kita faham betul birokrasi di Unai. Semua kegiatan mahasiswa seperti hiking atau camping di luar kampus harus ada dosen sebagai sponsor. Tidak mudah mencari dosen yang sudah berkeluarga, yang rela meninggalkan keluarganya menjadi sponsor keluar kampus. Itu sebabnya Cik Sofi ini selalu menjadi pilihan favorit mahasiswa untuk menjadi sponsor. Ibu guru Sofia memang tidak melahirkan anak, tetapi dia telah mengasuh banyak anak dan membina banyak murid melebihi kita semua. Servis rekodnya yang menunjukkan pelayanan resmi 43 tahun. Jika ditambah dengan 14 tahun pelayanan setelah masa pensiun, berarti Cik Sofi ini telah mengabdikan diri selama 57 tahun untuk pendidikan Advent. Wow. Satu prestasi yang langka dan luar biasa. Ibu guru Sofi telah menyelesaikan tugasnya. Dia tidak lagi bersama dengan kita, tetapi jasanya akan tetap dikenang dalam memori kita masing-masing. Oleh sebab itu, marilah kita mengikuti teladan hidupnya yang baik. Marilah kita menghidupkan nasihat dan nilai-nilai luhur yang diajarkannya. Karena sesungguhnya itulah wujud penghargaan kita yang sejati kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Wow, terima kasih Pak Kanadian atas testimoninya. Sementara Pak Kanadian berbicara tadi, saya jadi berpikir
Alangkah bagusnya pelayanan keteladanan dari Cik Sofi. Lebih bagus lagi kalau ada yang mau bikin buku tentang Cik Sofi ya, sehingga guru-guru SD, guru CDD, guru siapapun bisa baca buku itu dan menjadi motivasi buat mereka untuk menjadi guru yang baik mengikuti keteladanan Cik Sofi. Tuhan memberkati Pak Kanadian. Selanjutnya kita dengarkan kesaksian dari guru-guru SMA. Ada 2 yang akan mewakilinya, yaitu guru matematika saya yang selalu pakai sweater dan bawa tas wang besar, Pendeta Sabuin. Pak Sabuin, saya masih ingat jaket Anda. Terima kasih. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak? Jaket warna hitam. Iya, betul. Silakan, Pak. Saya mengenal Mbak Sofi. Kami biasa belajarkan dari SLA Nusa Tenggara ke UNAI tahun 1977 bulan Januari. Jadi ketika kami masuk ke sana, kami tugas belajar, tetapi harus bekerja untuk mendukung uang sekolah kami, uang kuliah, dan dibantu oleh yang sisanya dibayar oleh Mr. Peterson. Dan pada waktu itu kami bekerja di maintenance, tetapi bersamaan waktunya saya sangat mengucapkan terima kasih atas kejelian dari Mbak Sofi yang kepala SMA memanggil kami, menemukan kami, menemani kami, dan kami dipekerjakan sebagai student teacher di Hilltop, guru matematika. Jadi saya mengenal Mbak Sofi selama 3 tahun, sampai hampir saya sudah wisuda, baru saya berhenti. Guru matematika. Jadi banyak murid-murid saya. Dan Mbak Sofi adalah seorang yang sangat memberikan perhatian kepada guru. Seringkali dia menanyakan, bagaimana murid-murid, bagaimana si ini? Saya hanya tinggal katakan, dia baik-baik dan mereka pintar. Walaupun kadang-kadang saya straf dengan maju di papan untuk mengerjakan, bahkan ada yang saya suruh dia 1 kaki berdiri. Kenapa? Bukan karena dia tidak tahu itu pelajaran, tetapi soal-soal yang dikasih dia tidak kerjakan, ya, sehingga dia bawa datang sini tidak ada kerja, tapi dia masuk sana dia kerjakan, dia maju ke papan dia kerjakan dengan lancar. Jadi tujuan saya adalah supaya kalau mereka tamat bekerja di mana saja, tugas-tugas yang diberikan kepada mereka harus dikerjakan. Jadi Mbak Sofi, tetapi Mbak Sofi tanya, bagaimana murid-murid? Saya bilang semua baik-baik dan pintar-pintar. Saya terima kasih karena Mbak Sofi mempekerjakan saya di SMA, sehingga membantu saya untuk membayar uang sekolah. Semuanya diperhitungkan ke UNAI atau waktu itu ITKA. Demikian juga saya bekerja di maintenance. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih ya kepada Mbak Sofi yang begitu jeli menemukan kami sebagai guru yang datang dari sekolah lain, sekolah kita di tempat yang jauh, dan kami dipekerjakan di sana, sementara bekerja juga maintenance untuk menyelesaikan pendidikan kami di tahun 1980. Jadi dengan demikian saya pikir kerinduan kita, Mbak Sofi sudah tertidur dalam Kristus. Kerinduan kita untuk bertemu di waktunya. Itulah yang saya pikirkan, dan janji Tuhan yang diberikan melalui Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada saya, memberikan pada waktu beliau dikebumikan juga kami ikuti di Zoom sampai di pekuburan. Kami saya ingat firman Tuhan dalam yang disampaikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus agar akan pertemuan, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 18. Singkatnya dikatakan,
pada waktu tanda diberi, ya, waktu malaikat berseru, penghulu malaikat berseru, dan nafas sangkakala ada berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Dan saya percaya bahwa Mbak Sofi mati dalam Kristus dan akan bangkit dahulu. Dan kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Amin. Dan kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Hiburkanlah, karena itu hiburkanlah seorang akan lain. Saudaraku, para teman-teman, saudara-saudara dari yang sudah mendapat ilmu, sudah mendapat petunjuk, sudah mendapat kasih sayang dari Mbak Sofi, baik yang pernah di SD, SMP, SMA, dan kami guru-guru juga menaruh harap bahwa kita akan bertemu dengan beliau asalkan kita setia sampai akhir yang kita masih hidup ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Sabuin. Saya terima kasih juga atas pengajaran dan pendidikan yang Anda berikan kepada saya. Saya termasuk siswa yang beruntung karena tidak pernah disetrap sama Bapak. Mungkin si Tigo pernah disetrap, itu saya nggak tahu ya. Selanjutnya kita undang, Tuhan berkati Pak Pendeta Sabuin, dimanapun Bapak berada. Kita undang Pak Lazarus, ada Pak Lazarus, Sir Lazarus Ujudeda. Saya belum melihat ya. Siap. Sudah ada. Oh, sudah ada. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Selamat pagi untuk semuanya. Pagi Pak. Pertama-tama kita puji Tuhan, khususnya kepada Saudara Imam dan Saudara Tigor yang sudah mengundang kami untuk join dalam acara ini. Kita puji Tuhan atas segala kemurahan dan kasih sayangnya yang kita miliki pada pagi hari ini. Luar biasa. Baru kali ini saya mengikuti bagaimana murid-muridnya yang mencintai gurunya sudah mati ingin dikenangkan seperti ini. Saya datang ke kampus Sunne tahun 77 dan kami sudah bertemu dengan Ci Sofi ini. Itu Hilltop, tempat yang tertinggi memang. Jadi dikasih nama Hilltop. Lalu yang saya lihat dari, kayak kami panggil sebenarnya Bude. Ya, Bude Sofi ini, karena kami membahasakan bahasa anak, Bude Sofi ini yang saya lihat selalu menampung adik-adiknya, ponak-ponakannya untuk mendapatkan pendidikan. Ya, dan semuanya mereka telah berhasil dan sukses. Jadi ada jiwa bagaimana supaya keluarganya itu juga maju. Nah, ini yang saya dapat pelajaran dari beliau, sehingga begitu saya kerja di UNE, saya pun mengambil cara ini, saya berusaha memanggil saudara-saudara saya, adik-adik saya, baik dari istri maupun dari kami sendiri, untuk sekolah di UNE, dan mereka mengenal kebenaran Tuhan, dan puji Tuhan, mereka yang sampai di UNE ini, mereka menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Jadi setelah beberapa lama kami di UNE, kami tamat dan kami dipanggil untuk kerja di UNE, kami terus bersama-sama. Lalu kami juga ya dikasih tugas bermain di poultry, di kebun, di ground. Tetapi karena saya dari pendidikan, saya juga diminta supaya kalau boleh membantu untuk mengajar di lab school. Nah, saya ingat waktu itu tahun 87, Hilltop ini turun ke bawah. Ya, jadi dikasih namanya lab school. Dan di situ Pak Koswara sempat jadi kepala sekolah, namun diganti lagi dengan Mbak Sofi, dan kami juga diminta untuk mengajar. Yang saya lihat di sini, Mbak Sofi itu luar biasa. Dia mengajar dalam satu ruangan
2 kelas. Kelas 1 dan kelas 2. Lalu saya diberi tugas kelas 3 dan kelas 4 satu ruangan. Kelas 5, kelas 6 satu ruangan. Lalu SMP masing-masing. Karena gurunya waktu itu sangat terbatas. Hanya 6 orang. Ya, tapi bisa mengajar yang 9 kelas. Inilah kehebatannya pendidikan Advent. Dan saya belajar di situ bagaimana caranya mengajar 2 kelas dalam satu ruangan. Dan dengan pertolongan Bude Sofi, kami dididik bagaimana caranya mengajar kelas-kelas seperti itu. Yang saya lihat dari Bude Sofi ini adalah beliau tidak pernah marah. Semua masalah dapat diatasi. Dan di sekolah selama kami bersama-sama tidak pernah ada masalah. Kalau anak-anak mau piknik, kalau anak-anak mau pergi kemana-mana, kita masak bersama-sama. Kita siapkan bekalnya, kita masak pagi-pagi sekali. Yang sudah bangun, misalnya kami mau study tour, sudah disiapkan makanan. Luar biasa. Ya, ibu guru yang kita cintai ini. Ya, dan pada waktu camping biasanya, kalau dari UNEM mau camping, kami selalu satu tim. Dan saya selalu dipilih untuk menjadi timnya Bu Sofi atau Bude Sofi adalah tim konsumsi. Jadi kami ingat waktu itu, waktu di Ranca Upas, kami harus melawan dinginnya suhu pada waktu itu untuk memasak makanan bagi semua pengikut camping di Ranca Upas. Dan sangat menyenangkan bersama dengan Bude Sofi ini. Banyak teladan yang kami dapatkan dari beliau. Sampai beliau sudah pensiun. Dia masih mau mengajar. Sudah ada ruangan. Jadi dia pegang satu kelas saja, kelas 1. Ya, dan kami melihat anak-anak kami sempat diajar beliau. Rina, Gary, beliau ajarin di kelas 1. Dan yang bungsu juga sempat merasakan sebentar. Yang saya lihat, beliau ini sudah dia pensiun, sudah renta, hampir tidak bisa jalan lagi, tapi mau berusaha untuk datang. Ya, kadang-kadang seantar pulang, kalau mau pulang tuh seantar pulang dia masuk ke rumah. Jadi kami melihat, aduh kasihan sekali ini. Semangatnya mau memberikan ilmu, mendidik anak-anak ini luar biasa sekali. Ya, memikirkan bagaimana pentingnya pendidikan itu. Dan akhirnya waktu istri saya menjadi kepala sekolah, kita melihat bahwa kondisinya sudah sangat. Jadi kami datang ngobrol kepada beliau, mohon maaf karena melihat keadaan Bude sudah sangat lemah, ya kami tidak mau memaksa Bude untuk terus mengajar. Akhirnya beliau setuju untuk tidak mengajar, ya. Dan memang kami merasakan kehilangan beliau, sosok beliau. Dan sekarang beliau sudah tidak ada. Dan sekarang bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Beliau sudah beristirahat. Bagaimana kita yang masih hidup ini? Inilah yang kita perlu pikirkan. Marilah kita pastikan agar kita dapat bertemu dengan beliau, pastikan nama kita tertulis di kitab kehidupan anak domba itu. Lagu Sion 149 katakan, refrennya, adakah tersurat namaku di sana? Pastikan nama kita tertulis di kitab kehidupan supaya kita boleh bangkit bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Lazarus ya. Rupanya Brother Iman lagi ada gangguan mati lampu ya, jadi saya menggantikan dia. Jadi untuk selanjutnya, testimoni selanjutnya kita akan
lanjut dari murid-murid SMA ya. Kita punya murid yang luar biasa ya. Kakak kelas saya. Kita panggil biasanya Ocon ya, Roland Panjaitan. Luar biasa, seorang sarjana hukum, tapi juga musikus yang andal. Waktu kami persilahkan ke Bang Ocon. Baik, boleh bantu audio saya terdengar? Terdengar, Bang. Bagus, bagus. Baik, shalom untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Panitia Paguyuban SD SMP SMA Hilltop, penggagasnya Bapak Tigor Panggabean dan tim, untuk kesempatan yang diberikan untuk mewakili murid-murid SMA Hilltop. Kami pada masa saya ada di sana, di SMA Hilltop, saya baru tahu kalau namanya Hilltop ya. Dulu nggak ada namanya rasanya itu. Ada, cuma nggak ngeh aja. Oke, berarti saya yang tidak terlalu memperhatikan soal nama ya. Baik, kami Kurang gaul, Pak. Oh, oke. Mungkin itu yang mengakibatkan ya, kurang gaul. Terima kasih sudah diingatkan. Apa namanya? Kami memanggil pendidik kita ini adalah Mem Sofi, mungkin yang lain memanggilnya Cik Sofi ya. Dan apa yang dapat saya saksikan kesannya adalah seperti kebanyakan dari kita yang mengenal beliau. Beliau adalah kepala sekolah pada masa saya sekolah di SMA sana. Kepala sekolah yang dengan pribadi yang tenang ya. Jalannya pun tenang. Dan yang saya kenal pribadi yang sederhana. Juga kalau kami sedang ribut atau ada hal yang tidak disukai oleh Mem Sofi ini, beliau tidak marah ya. Saya tidak pernah lihat beliau marah, beliau hanya berdiam diri. Nah, dalam berdiam diri ini kami para murid justru jadi bertanya ini, kenapa berdiam diri? Rupanya cara mendidik juga diperlakukan seperti itu, jitu juga ya, bermanfaat juga. Jadi itu yang saya dapat teladani dari beliau sebagai seorang pendidik. Nah, ada sedikit cerita yang menarik. Pada waktu itu, saya lulus tahun 77. Ya, lulus tahun 77 dari SMA kita. Dan pada masa kepemimpinan Mem Sofi inilah SMA yang tidak banyak dikenal luas di luar, ya, sejauh yang saya ketahui, justru dengan rahmat Tuhan dapat menunjukkan kualitasnya. Saya lulus tahun 77, kemudian mengikuti skalu atau skasu untuk masuk di UI. Dan dengan pertolongan Tuhan, saya diterima di UI dan di Unpad. Pada waktu itu masih bisa 2 universitas ya, di Fakultas Hukum. Satu lagi teman kita yang namanya Slamet, pada tahun yang sama juga masuk di ITB. Poin saya adalah, di bawah kepemimpinan Mem Sofi inilah SMA kita menunjukkan kualitasnya. Dan saya mendapat pelajaran bahwa bagi Tuhan, sekolah yang dianggap sederhana barangkali untuk dunia luar, memiliki kuasa yang besar, dan itu terbukti sampai pada masa kehidupan saya saat ini. Jadi kita perlu bersyukur kepada Tuhan telah menempatkan Mem Sofi di sekolah kita SMA pada waktu itu, dan sampai saat ini dapat terlihat dari begitu banyaknya murid-murid beliau yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan kita juga dapat merasakan duka cita yang dirasakan oleh keluarga besar Wagiran, tapi pada saat yang sama kita rindu agar sama-sama kita diikat dalam satu pengharapan,
Dalam kasih karunia Yesus Kristus kita akan bertemu dengan Mem Sofi saat Yesus Kristus datang kedua kali, tidak lama lagi. Dan kita boleh bersuka cita dalam kekekalan. Terima kasih. Terima kasih Kang Ocon atas kesaksiannya, luar biasa ya. Anda adalah salah satu mutiara dari Hilltop yang bersinar sampai saat ini. Puji Tuhan. Selanjutnya kita undang Christine Mangoal untuk menyampaikan testimoninya tentang siapakah Cik Sofi, Mbak Sofi, Mem Sofi bagi dirinya. Silakan, Ibu Pendeta. Baik, selamat pagi semuanya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Ibu Pendeta. Karena internet kurang stabil. Oke. Ya, kita puji Tuhan ya bisa reuni spontan ya. Saya tidak sangka 123 partisipannya dan saya lihat dari abang-abang tahun berapa ini semua sudah ada di sini. Sepertinya saya balik lagi ke zaman dulu itu. Wah, menyenangkan ya. Ingat yang bagus-bagus, lihat guru-guru, Bapak Cokro, terus lihat Bapak Sabuin. Saya sangat terberkati sebagai alumnus UNAI, khususnya sebagai mantan murid Mem Sofi. Memang benar seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bapak Kanadian ya. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar itu luar biasa. Dia itu Mem Sofi sangat sabar. Dia tidak pernah marah. Karena saya kecapean. Jadi waktu saya tidur seorang teman senggol. Tapi yang dimarahin bukan yang tidur, tetapi yang senggol. Dia bilang jangan. Biarkan dia capek. Aduh, saya makin nyenyak tidur. Karena memang saya sangat capek. Dia mengerti. Saya ada di UNAI, saya harus kerja keras. Saya harus bangun 4:30 pagi, kerja di bakery. Lalu buru-buru ya lari kalau ada kelas dan sebagainya. Jadi kalau memang ketiduran siang-siang itu di kelasnya dia memang nggak pernah marah. Ya, jadi saya juga nggak pernah lupakan itu. Dan satu hal juga ya mungkin karena Mem Sofi adalah teman ibu saya. Jadi saya selalu anggap Mem Sofi itu seperti mama saya juga. Jadi waktu orang lagi liburan, saya tinggal di UNAI dan bekerja di ground, saya sering sekali-sekali mampir ke rumahnya. Mem, aku lapar, Mem. Wah, dengan santai ya dia, ayo makan. Saya perhatikan apa yang dia masak. Wah, luar biasa. Dia bikin sop kacang hijau yang sangat sederhana dengan beberapa potong wortel dan kentang. Kemudian dia goreng tahu. Dia bikin sambal kecap, campur bawang merah. Lalu kami jongkok, duduk di kursi yang ya jojodok ya, bahasa Sunda bila itu kita duduk di depan kompor, kita makan berdua, cerita-cerita. Dia bukan seperti kepala sekolah, dia tuh seperti teman ya. Dan kesederhananya tuh lengket sama saya. Saya pikir saya harus sederhana sama dia. Menjalani hidup tuh sangat mudah dan sungguh-sungguh. Jadi sambil makan kita suka ngobrol. Saya pernah nanya memang, Mem ini kenapa nggak menikah? Emangnya Mem nggak punya pacar? Dia jawab, ada pacar saya. Dia cerita lah. Terus kenapa jadinya Mem memilih seperti ini? Supaya aku bisa tolong keluarga. Supaya saya lebih leluasa. Terus pacarnya Mem kemana? Ada tuh di sana. Dia ngapain? Dia juga kepala sekolah. Tapi dia udah berumah tangga. Terus masih suka kontak? Enggak lah, katanya. Intinya Mem Sofi itu orang yang menarik ya. Punya kehidupan yang
sangat indah. Dan saya tahu rahasianya. Kenapa mem ini nyaman hidup sendiri? Kenapa mem ini terus mengalir menjadi berkat? Karena dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia tidak pernah sendirian. Dia tidak pernah kesepian. Itu yang saya dapati dari Mem Sophie. Buktinya mau acara Vesper, ada hujan sekeras apa, sedingin apa, Una itu, dia tetap hadir. Di mana ada acara Rabu malam, dia juga hadir. Dia tidak pernah absen. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Dan saya kira itulah jadi teladan buat kita-kita semua. Khususnya kepada saya, kita harus dekat sama Tuhan. Tidak perlu takut menghadapi hal-hal yang mengerikan ya. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Dan saya dengar Mem Sophie meninggal karena COVID. Aduh, saya bilang Tuhan, sedih sekali ya. Kepergian seorang yang baik. Tapi kepada seluruh keluarga, khususnya Tuti ya, dan juga Pendeta Wagiran, dan semua yang sudah hadir dari kami, dari murid-muridnya mengucapkan turut berduka cita. Kebaikan Mem Sophie itu adalah hiburan yang luar biasa. Dia memang sudah meninggal, tapi pengaruh kehidupannya itu masih hidup. Buktinya kita semua hadir. Dan karena Mem Sophie itu masih hidup di hati kita. Dan dia tidak pernah lenyap ya. Keindahan, tabiat, kenang-kenangan manis itu masih ada. Dan kita juga didorong, didesak untuk hidup seperti dia. Supaya kalau kita pun meninggal, yang hidup itu masih terhibur mendengar kebaikan-kebaikannya. Terima kasih untuk undangannya Pak Tigor Panggabean. Iya. Saya sudah diberi kesempatan, sebenarnya banyak sekali yang saya ingin cerita-cerita mengenai Mem Sophie ini, tapi ya kita harus bagi-bagi waktu untuk yang lain. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Ibu Pendeta atas testimoninya, luar biasa ya. Cik Sophie, Mem Sophie ada di hati murid-muridnya. Selanjutnya kita undang kita dengarkan testimoni dari Pak Ralph Tauran dari negeri yang jauh ini. Ya, terima kasih. Apa bisa dengar suara saya? Jelas Pak, silakan. Thank you, terima kasih ya. Saya ada kesempatan tadi Jacqueline bilang, kamu harus join Zoom untuk memorial service buat Encik Sophie. Saya sangat, ya mungkin kalau dilihat-lihat di sini, kita yang mengalami sekolah laboratori, istilahnya kita yang murid-murid, anak-anak, dosen, kita bilangnya PTA ya zaman dulu ya, tahun-tahun 60-an begitu. Jadi semua dosen-dosen pertama yang di PTA itu, yang akhirnya diganti nama jadi ITKA, semua masuk di sekolah di Hilltop itu ya. Semua masuk sekolah Hilltop. Keluar